Kita akan menjelaskan segmentasi. Nah, di dalam segmentasi dalam teori Kotler yaitu apa sih itu segmentasi dan apa itu sih arti dari positioning. Dalam teori Kotler menyebutkan bahwa ketika perusahaan ingin mendapatkan posisi yang tepat, yaitu perusahaan itu harus memiliki keunggulan berbeda dari kompetitornya. Artinya perusahaan ini harus memiliki keunikan. Nah, ini sesuai sama perusahaan Eko Art, Sin Art, di mana segmen yang dia jangkau itu sesuai. Yang pertama, demografis. Usia jenis kelamin mereka 18 sampai 35 tahun. Target mereka itu yaitu adalah Gen Z. Kedua, geografis. Lokasi dan jangkauan mereka tuh sesuai, di mana rata-rata Gen Z itu banyak di kota-kota besar, di mana dia berkembang di kota Bandung. Nah, ketiga, perilaku. Kebiasaan ini cukup sulit karena tidak semua orang menyukai ekosin art tadi itu. Eh, Tantangan apa sih tantangannya ini? Tantangannya ini berkaitan dengan awareness terhadap kesadaran eh, produk ekoresin ini masih kecil, sehingga sulit untuk bersaing dengan perusahaan komputernya karena banyaknya eh, kurangnya minat untuk seni itu tadi. Kaitannya dengan masalah yang kita ambil adalah Ecoresin Art Studio belum melakukan segmentasi pasar yang mendalam. Selama ini produk dijual untuk semua orang tanpa diferensiasi yang jelas. Akibatnya strategi promosi tidak fokus. Pesan promosi tidak relevan bagi sebagian besar audiens. Konsumen tidak merasa produk ditunjukkan merasa mereka secara spesifik. Yang kedua ada targeting. Targeting berarti memilih satu atau beberapa segmen pasar yang dianggap paling potensial dan sesuai dengan kapabilitas perusahaan. Ada tiga pendekatan targeting, yaitu yang pertama menargetkan seluruh pasar dengan strategi yang sama, yang kedua menargetkan beberapa segmen dengan strategi berbeda, dan yang ketiga fokus pada satu segmen pasar yang paling potensial. Kaitannya dengan masalah adalah Ecoresin Art Studio belum memiliki target pasar utama yang jelas. Promosi dilakukan secara acak di media sosial tanpa memahami siapa audiens yang paling potensial. Akibatnya, strategi promosi tidak efektif, engagement rendah, penjualan tidak stabil. Yang kedua ada tidak terbentuk komunitas pelanggan yang loyal, dan yang ketiga ada upaya branding tidak tepat sasaran karena pesan merek tidak menyesuaikan karakteristik target konsumen. Yang ketiga ada positioning. Positioning adalah cara perusahaan menempatkan citra dan identitas merek di benak konsumen agar berbeda dari pesaing. Kaitannya dengan masalah adalah karena target pasar tidak jelas, Ecoresin Art Studio juga tidak memiliki positioning yang tepat. Brand ini memiliki identitas khas, apakah ingin dikenal sebagai produk eco-friendly, artistic, custom gift, atau affordable craft. Akibatnya, konsumen sulit mengingat merek atau brand recall rendah, tidak ada nilai pembeda yang menonjol dari pesaing, dan brand awareness menjadi lemah karena tidak ada citra konsisten di media sosial atau pasar. Oke, selanjutnya kita menggunakan kita melakukan validasi masalah. Nah, validasi masalah ini dibagi dengan dua metode yang kita ambil. Yang pertama itu dari metode survei konsumen dan survei data sekunder. Survei konsumen di sini yaitu kita mengetahui bahwasanya kita menerima dari konsumen-konsumen kita secara responden, dan untuk data sekunder sendiri kita dibuat dari artikel atau laporan industri lainnya. Di sini saya akan menjelaskan survei konsumen terlebih dahulu. Untuk survei konsumen, kita menerima 40 responden dengan hasil atau persentase yang hasil pertanyaan dan persentase yang berbeda-beda. Yang pertama, untuk pertanyaan pertama itu bagaimana sih kita mengetahui produk ini? Secara keseluruhan, responden kita tuh menjawab dari TikTok dan Instagram Reels. Secara persentase mendapatkan 72%, dan untuk selanjutnya mereka mengetahui dari marketplace
dan kita menerima secara persentase sebesar 18%, dan sisanya itu dia mengetahui dari teman yang sudah tahu untuk produk ini. Secara persentase kita mendapatkan 10%. Dan untuk pertanyaan kedua itu yaitu alasan apa mereka untuk membeli produk ini. Secara keseluruhan, mereka membeli produk ini karena produk ini dikenal sebagai estetik dan custom. Secara persentase, kita menerima sebesar 65%. Dan untuk produk ini tuh sebenarnya bisa dijadikan hadiah. Dan mereka menjawab sebesar dan secara persentase sebesar 28%. Dan untuk sisanya untuk 7% dari eco-friendly. Dan yang pertanyaan ketiga yaitu platform apa sih yang digunakan, dan secara keseluruhan mereka menjawab dari TikTok dan Instagram. Secara persentase sendiri, TikTok itu mendapatkan persentase sebesar 54% dan untuk Instagram mendapatkan 41%. Nah, untuk lainnya seperti WhatsApp, Facebook dan Twitter atau sosmed lainnya itu sisanya persentasenya sebesar 5%. Dan untuk selanjutnya masalah dari UMKM produk ini yaitu mereka tidak mengetahui bahwasanya mereka tidak tahu brand kita itu apa. Dan secara keseluruhan kita mendapatkan jawaban sebesar 61% dari segi persentasenya. Dan untuk harga dan info yang kurang jelas lainnya itu kita mendapatkan sebesar 39% secara persentase. Untuk selanjutnya untuk eh, validasi masalah dari data sekunder akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Yang kedua, data sekunder. Kita mengambil salah satu yaitu laporan industri. Menurut data Kemenparekraf 2023, sektor kriya menyumbang lebih dari 166 triliun terhadap ekonomi kreatif nasional. Namun, persaingannya sangat ketat. Survei kata data Insight Center menunjukkan hanya 27% UMKM kriya memiliki brand awareness tinggi di media digital atau digital marketing. Accuracy Art Studio masih berada pada tahap unaware brand karena promosi digital belum konsisten dan kurang menarik perhatian pasar. Berdasarkan laporan We Are Social 2024, 70% pengguna media sosial Indonesia adalah Gen Z dan milenial, segmen potensial untuk produk handmade. Namun, Accuracy Art Studio belum menentukan segmen spesifik sehingga pesan promosi menjadi kurang fokus dan konversi penjualan rendah. Nah, setelah melakukan analisis pemasaran menggunakan STP dan didukung oleh hasil survei wawancara, maka dapat disimpulkan bahwa UMKM Eco Resist Craft menghadapi dua permasalahan utama nih. Yang pertama, target pasar yang belum jelas dan kesadaran merek yang masih rendah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rendahnya kesadaran merek dan ketidakjelasan target pasar menjadi faktor utama yang menghambat peningkatan engagement digital serta perkembangan penjualan eco-resistant craft. Oleh karena itu, strategi pemasaran digital yang lebih fokus pada reposisi produk sesuai tren pasar yang diperlukan memperkuat daya saing dan peningkatan performa bisnis ke depannya nih. Oke?